Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fanda Tanjung. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait tugas proyek saya untuk pemenuhan kelas Bayesian statistik di Sekolah Data Pacman yang berjudul Applying Bayesian Hierarchical Regression to Evaluate Concrete Strength of Forecasting. Jadi di proyek ini saya berusaha untuk melakukan forecasting terhadap concrete strength atau kekuatan dari beton, di mana beton itu merupakan campuran dari beberapa material yang nanti akan dijelaskan pada konsep di bawah ini seperti itu. Jadi di sini saya mencoba untuk mengakses model performance dengan menggunakan Bayesian hierarchical regression model, lalu menganalisis terhadap impact dari strength-nya, lalu kita menggunakan konsep dari prior knowledge untuk mendapatkan distribusi ya dari prior-nya, dan untuk mengadres challenge, puter challenge seperti itu. Dan ini merupakan dataset yang saya gunakan. Saya dapatkan dari ICS UCI, di mana di sini ada beberapa data seperti semen dalam kilogram per meter kubik, lalu ada slag atau blast furnace slag, ini kilogram per meter kubik, fly ash, komposisi water, superplasticizer, coarse aggregate atau agregat padat dan fine aggregate, dan umur dari si betonnya untuk memprediksi dari concrete compressive strength-nya seperti itu. Lalu pertama di sini kita melakukan exploratory data analysis, di mana kita bisa di sini concrete strength-nya berada pada distribusi normal, di mana dia terdapat REX-Q dari tendensinya dengan distribusi di sekitar 40 MPa seperti itu, dengan rata dari 0 sampai 80. Lalu di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur yang tadi saya sudah jelaskan, seperti semen, slag, fly ash, water, plus plasticizer, di mana di sini kebanyakan memiliki korelasi positif ya antara concrete strength dibanding dengan material-material yang ada seperti itu. Kita bisa lihat di sini untuk yang bisa terlihat jelas dari semen ke concrete strength, di sini ada korelasi positif, di slag juga positif, namun di sini fly ash-nya ada korelasi negatif, water juga negatif, lalu super plasticizer di sini positif, coarse aggregate dan fine aggregate negatif, dan berdasarkan umum positif. Secara grafik ini bisa kita lihat ada beberapa uh, fitur yang membuat korelasinya dia positif, sehingga bisa kita katakan apabila konten dari material tersebut semakin banyak, maka kekuatan atau strength dari betonnya akan semakin tinggi seperti itu. Lalu kita mencoba membuat initial model atau final model. Di sini kita menggunakan fitur semen terlebih dahulu. Untuk melakukan proses modeling, kita mencoba untuk melakukan skala log pada konten dari semennya. Di sini kita bisa lihat dari log ini berguna untuk mempermudah prior dalam proses interpretasi regressionnya seperti itu. Di mana kita bisa lihat di sini secara korelasi kita membuat sebuah function linear model dengan mu sama dengan alpha plus beta dikali log dari semennya seperti itu. Dengan distribusi di sini alfanya normal, beta normal, dan dengan sigmanya eksponensial seperti itu. Lalu di sini untuk likelihood-nya, karena untuk mencari posterior itu kita dapatkan dari posterior itu adalah perkalian dari likelihood dikalikan dengan prior. Selanjutnya kita menghitung likelihood-nya. Di sini kita bisa lihat terdapat hasil dari konversi menjadi logaritmik dari CSMPA-nya atau concrete strength MPA-nya merupakan skew left ya. Lalu di sini kita coba beberapa distribusi yang mungkin bisa kita gunakan. Di sini skew normal distribution, seperti yang tadi sudah jelaskan.
dan juga ada, T-distribution yang bisa kita gunakan. Untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca. Dan di sini kita coba modeling secara sederhana terlebih dahulu, di mana A dan B-nya itu merupakan, distribusi normal dengan mu di 0 dan sigma di 10, seperti itu. Lalu sigmanya ini kita menggunakan half normal karena sigmanya bernilai positif ya, dan juga di sini kita plotting untuk mencari likelihood-nya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk penjelasan dari, masing-masing code-nya. Lalu di sini, kita coba, plotting, di mana kita bisa lihat, prior prediction using log scale dibandingkan dengan prior prediction plot using original scale-nya. Di sini dari log scale-nya bisa kita lihat, dia cenderung linear, sedangkan untuk yang, original scale-nya di sini kita bisa lihat ada beberapa yang bersifat linear ya. Di sini kita bisa, memperbaiki, structure dari, eee model atau structure dari suatu plotnya menggunakan fungsi logaritmiknya, seperti itu. Lalu di sini kita coba, mengecek, inference proses, menggunakan Arviz plot trace, di mana di sini ada beberapa variabel, yaitu ada A, B, dan, sigma. Di sini dari hasil, proses dari sampling-nya, memang di sini secara, distribusi noise-nya masih, beberapa di rentang yang, sama seperti itu. Sehingga ini bisa kita lihat secara, distribusinya masih cukup bagus untuk sampling-nya. Kita bisa lihat tadi untuk Poisson distribution dan trace, plot-nya. Nah, ini kita coba, cek, coba kita fit-kan, terhadap, lagging-nya atau dari vector autocorrelation-nya untuk, masing-masing, parameter yaitu, A, B, dan juga, C, seperti itu. Dan ini kita bisa dapatkan, summarized dari modul output-nya untuk, posteriornya. Ini untuk, mean dari A, B, dan sigma, lalu standar deviasinya, lalu sini HDI 3% dan 97%-nya ya. Lalu di sini kita bisa lihat R-hat-nya untuk melihat apakah, hasil tersebut, valid atau tidak, seperti itu. Di mana bisa kita lihat bahwa value satu mengindikasikan bahwa hasil dari sampel-nya itu, bersifat converge ya. Dan ini merupakan plotting-nya, jadi mean-nya tadi kita plot di 0,17, lalu di 0,66 dan 0,46 dengan, standar deviasi seperti yang bisa kita lihat, di sini seperti itu. Lalu di sini kita coba untuk mengecek menggunakan, fake model, fake data, di mana kita di sini, mau tetap menggunakan, tadi semen ya. Lalu kita coba, plotting, dan kita coba evaluate terhadap, posterior prediktifnya ya. Di sini kita bisa lihat, di sini merupakan hasil original data dan di sini hasil simulasi dari data posteriornya. Bisa kita lihat di sini semua original data masih masuk ke dalam rentang dari, eee, posteriornya seperti itu ya. Lah lalu kita coba untuk, melakukan, prediksi juga terhadap, CSMPA ya. Di sini kita bisa lihat untuk, ini yang warna hitam merupakan hasil observasi, lalu yang biru merupakan, posterior prediktif dan, eee, yang berwarna, oranye ini merupakan, mean-nya seperti itu ya. Lalu di sini kita coba, membuat model, tadi kan hanya vanilla model ya untuk satu prediktor yaitu, semen. Di sini kita coba tambahkan, baik itu semen, slag, lalu, fly ash sehingga, nanti di akhir ada superplasticizer, lalu ada egg ya, sampai egg. Di sini ada 8, 8 fitur yang kita coba masukkan. Dan kita dapatkan di sini untuk, mean, standar deviasi, lalu ada MSCE mean, standar deviasi, S-book, dan tail sampai R-hat-nya ya. Di sini kita bisa lihat ada 8 model, lalu di sini kita plotting, di mana di sini ternyata tidak banyak, perubahan signifikan dari, eee,
plotting tadi seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke bagian evaluasi dan result, kita comparing. Di sini menggunakan left one out cross validation, di mana kita mengukur nilai dari WAIC ya. WAIC di sini yang terbaik kita bisa lihat ada di model 8, di mana model 8 ini memiliki 8 negatif LPDWH ya, dengan very high standard error, di mana prediktifnya masih pure atau unstable seperti itu. Berbeda dengan model 8 yang lain lebih besar ya, sehingga lebih baik untuk prediksi density-nya. Sedangkan untuk model 7, 6, dan 5 memiliki performa yang mirip, di mana ELPD weight-nya itu berada di atas 1000 dan di bawah standar error dari model 8. Model ini masih berada di middle 8 dan lebih stabil dan reliable untuk performance-nya dibandingkan dengan model 8 ya. Walaupun rankingnya tadi model 8 lebih tinggi seperti itu. Sedangkan untuk model 1 ini memiliki LPD diff-nya yang paling besar, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa performanya itu adalah yang terburuk ya, dibandingkan model 8. Tapi dengan signifikannya LPD weight ini, uh, kita bisa mengambil performa mobil yang lebih baik gitu untuk model 8 seperti itu. Ya, uh, jadi untuk konklusi akhirnya adalah saat model 8 ini memiliki ranking terbaik pada LPD, tapi dia punya nilai yang negatif. Jadi mungkin kita bisa menggunakan model 7, 6, dan 5 yang lebih stabil secara performa dan baik secara LPD weight value-nya ya. Uh, Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dimasukkan ke kolom komentar seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.